بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad,
malam Ahad yang ke-23 di bulan Syawal 1444 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan hadir di tempat yang berberkah ini, insyaallah di Masjid Wahdatul Ummah, untuk sama-sama beribadah kepada Allah dengan ibadah yang dicintainya, duduk atau sebelumnya melaksanakan sholat secara berjamaah, lalu kita duduk di rumah dari rumah-rumah Allah guna mengkaji agamanya dan secara khusus hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat tahun 676 Hijriah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Hadirin sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir sebelum bulan suci Ramadan, kita telah menyelesaikan bab tentang keutamaan siwak dan hal-hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah fitrah. Alhamdulillah kita sudah selesaikan, dan setelah itu kita akan masuk di bab yang baru, masih terkait dengan keutamaan-keutamaan amal, yaitu bab yang ke-216. Bab yang ke-216 adalah bab yang diberi judul oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan babun taukidu wujubi az-zakati, bab tentang penegasan wajibnya zakat, wa bayan fadliha, dan penjelasan tentang keutamaan zakat, wa ma yata'allaq biha, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, ya. Jadi bab ini Imam Nawawi menyebutkan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi SAW untuk menjelaskan tiga hal yang penting: penegasan akan wajibnya zakat, kemudian penjelasan tentang keutamaannya, dan juga hal-hal faedah-faedah penting lainnya yang mungkin akan kita dapatkan dari dalil-dalil yang beliau sebutkan ini. Jemaah sekalian, pembahasan tentang keutamaan zakat beliau sebutkan setelah pembahasan tentang keutamaan-keutamaan yang terkait dengan solat, ya, terkait dengan solat. Apa-apa yang sebelumnya kita bahas adalah pembahasan tentang hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan solat, termasuk solat-solat yang sunnah, ya. Adapun pembahasan tentang siwak dan sunnah-sunnah fitrah itu bagian kelengkapan dari ibadah solat dan toharoh kita. Sekarang pembahasannya adalah pada bab yang ke-216, penjelasan tentang ibadah yang afdol setelah ibadah solat, rukun yang datang setelah rukun solat, yaitu zakat. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang topik utamanya pembahasan tentang keutamaan-keutamaan amal, penjelasan tentang motivasi mengerjakan kebaikan-kebaikan, dan sekaligus ancaman ketika kita meninggalkan kewajiban atau ibadah-ibadah yang sepantasnya untuk kita lakukan. Maka pembahasan kita dalam kitab zakat ini tidak dititik beratkan pada pembahasan fikihnya, ya, fikih zakat, fikih puasa, dan sebagaimana fikih-fikih sholat juga, tapi bagaimana memotivasi kita untuk melaksanakan ibadah zakat dan faedah-faedah yang perlu untuk kita ketahui, ya. Dan sudah sering kita katakan bahwa buku-buku tentang targhib dan tarhib, buku tentang fadhail amal cukup banyak ditulis oleh ulama kita,
namun ulama kita juga sepakat buku yang terbaik sejak dahulu ya hingga sekarang ini adalah dalam masalah-masalah fadail a'mal, targhib dan tarhib adalah karya dari Imam Nawawi ini, Riyadhus Shalihin ya. Maka ya apa yang beliau pilih dari dalil-dalil ini adalah pilihan yang wafaq, yang sangat tepat, yang bisa menumbuhkan rasa semangat kita, motivasi untuk melakukan kebaikan sebagaimana menjauhi perbuatan-perbuatan yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat jamaah sekalian, zakat kalau kita tinjau makna zakat, zakat asal katanya adalah dari zaka yazku. Dan zaka yazku di antara maknanya adalah nama yanmu, sesuatu yang tumbuh dan berkembang ya. Dan ini suatu keistimewaan ya, sekaligus satu keberkahan dan keunikan ibadah zakat. Karena ibadah zakat itu mengharuskan kita untuk mengeluarkan sesuatu yang kita miliki. Dan logikanya ketika kita ketika kita mengeluarkan sesuatu yang kita miliki, kita memisahkan diri kita dengan sesuatu yang kita miliki, maka berarti kepemilikan kita akan berkurang. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru menamakan zakat atau ibadah ini dengan zakat yang berarti berkembang, sebagai isyarat dan kabar gembira bahwa orang yang berzakat sebagaimana orang yang bersedekah tidak akan berkurang hartanya, tapi justru akan berkembang, akan berberkah. Dan sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang masalah ini. Semua orang menyaksikan orang-orang yang senantiasa membayar zakat dengan benar, sebagaimana orang yang rajin bersedekah, tidak akan pernah berkurang harta-harta mereka, bahkan makin berberkah. Sebagaimana zakat juga dari sisi makna bermakna adalah sesuatu pembersihan. Karena zakat ini salah satu tujuan utamanya adalah untuk membersihkan, dan pembersihan ini paling tidak pada dua hal. Membersihkan harta-harta kita yang mungkin bukan hak kita, namun Allah titipkan kepada kita untuk kita salurkan kepada yang berhak, atau membersihkan jiwa kita, hati kita, untuk tidak tergantung pada sesuatu yang Allah hanya jadikan sebagai ujian dan Allah hanya jadikan sebagai sarana dan bukan menjadi tujuan ya. Harta adalah hanya sarana yang Allah jadikan untuk kita lebih dekat kepada Allah. Tidak boleh dia menjadikan tujuan kita, tidak boleh kita menyembahnya ya. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang ya, Nabi kita telah mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifah. Celaka orang-orang yang penyembah dinar, penyembah emas, penyembah perak, penyembah pakaian, dan penyembah harta-harta ya. Ada saja orang yang mengejar harta, mencintainya secara berlebihan, bahkan memperbudak dirinya, menghambakan dirinya kepada harta tersebut. Karena itu pada hakikatnya zakat ini untuk membuktikan kepada Allah dan mengingatkan kepada kita bahwa kita bukan budak harta. Kita menjadikan harta sebagai wasilah untuk kita lebih dekat kepada Allah, dan dengan zakat kita membersihkan hati-hati kita dari ketergantungan terhadap harta tersebut. Itu makna zakat ya, ditinjau dari sisi bahasanya. Adapun ya dari sisi syariatnya adalah kita mengeluarkan zakat ya, zakat harta atau zakat fitrah ya, masing-masing pada babnya ya. Kalau zakat harta adalah mengeluarkan zakat atau harta-harta yang harus dikeluarkan dengan ya syarat-syaratnya, cukup nisabnya dan cukup haul waktunya ya, selama setahun, dengan beberapa rincian-rincian pada harta-harta tertentu. Adapun zakat fitri atau zakat fitrah adalah harta
atau zakat yang dikeluarkan pada makanan pokok kita di akhir dari bulan suci Ramadan sebelum kita melaksanakan sholat Aid, ya. Dan rinciannya pun disebutkan oleh ulama kita pada buku-buku fikih. Yang kita mau bahas di sini adalah dalil-dalil tentang manfaat dan keutamaan dari zakat itu. Buku Riyadhus Shalihin, sebagaimana yang selalu kita ingatkan, bukunya adalah buku tentang hadis. Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Namun bagi orang yang membaca dan menelaah dengan baik buku ini, akan mendapatkan bahwa buku ini di dalamnya juga ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti karena buku ini buku hadis berarti tidak ada ayat-ayat yang disebutkan. Pertanyaan, apakah setiap buku-buku hadis itu ada ayat-ayatnya, atau ada buku hadis yang memang murni hadis saja disebutkan, atau semua seperti buku Riyadhus Shalihin ini? Atau pertanyaan sebelumnya, apakah dalam buku Riyadhus Shalihin ini ada ayat-ayatnya atau hadis-hadis semuanya? Ada ayat-ayatnya. Di mana biasa disebutkan ayat-ayatnya? Di awal dari bab. Apakah selalu? Tidak selalu. Baik, jahit. Pertanyaan berikutnya, apakah semua buku-buku hadis seperti ini? Ada buku hadis Bulughul Maram umpamanya, ya. Umdatul Ahkam. Contoh yang mutadawal, ya. Ada juga Muharrar, Nailul Autar, dan ada juga Muharrar, Muntaqa fil Akhbar dan yang lain. Contoh muda, Bulughul Maram. Apakah dimulai dengan ayat-ayat Allah juga? Ya, tidak, ya. Dan umumnya kalau kita dapat di buku-buku, ya, seperti yang Bulughul Maram, Umdatul Ahkam dan yang lainnya, mereka menyebutkan sekadar sekadar hadis-hadis saja, ya. Tidak mencantumkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara kelebihan yang ada pada kitab Riyadhus Shalihin, karena Imam Nawawi rahimahullah taala mau mengingatkan kepada kita bahwa pokok dari hadis-hadis Nabi adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan hadis-hadis adalah penjabaran, syarah dan untuk menjelaskan, ya, lebih luas dari penafsiran dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Untuk bab ini ada 3 ayat yang ada 3 ayat firman Allah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita bahas secara ringkas sebelum kita masuk ke hadis-hadisnya. Ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dan tegakkanlah salat dan tunaikan zakat. Firman Allah di surat Al-Baqarah ayat ke-43. Ayat ini jamaah sekalian, salah satu ayat yang disebutkan oleh ulama kita tentang keutamaan zakat. Dan wajhul istidlalnya, kenapa sampai mereka memahami seperti itu? Karena mereka memahami, bahkan menyepakati bahwa tidak ada ibadah yang paling mulia setelah syahadat melainkan ibadah solat. Ini ijma' tanpa ada khilaf di dalamnya. Dan ketika Allah menyebutkan setelah ibadah solat selalu diiringi ibadah zakat, maka bisa difahami ini dalilul iqtiran, ya, istilahnya dalilul iqtiran. Ketika selalu disertakan, diikutkan, maka ya dia bagikan qarinnya, ya, teman dekatnya yang selalu bersama dengannya, maka ini isyarat tentang kedudukan ibadah zakat itu. Ya, kalau orang belum tahu tentang keutamaan zakat, maka cukup pengetahuan kita yang umum diketahui oleh umat bahwa ibadah salat adalah ibadah yang utama, dan ketika disebutkan zakat bersamanya, tahulah kita tentang keutamaan zakat. Ulama mengatakan ada beberapa hal yang selalu bersamaan dalam Al-Quran. Paling tidak
ada 3 yang dikenal, yaitu atiullah wa atiur rasul, atiullah wa rasul, perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulullah, kemudian perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah untuk apa? Perintah untuk beribadah kepada Allah, dan larangan untuk durhaka kepada orang tua setelah larangan untuk syirik. Yang ketiga adalah apa? Perintah zakat setelah datang perintah salat, ya. Dan dalam Al-Quran kalau kita lihat ada 27 kali atau ada 26 kali, ya, sekitar 26 kali ibadah zakat disebutkan bersamaan dengan ibadah solat dalam satu ayat, ya, dalam satu ayat. Waqimus sholat wa atuz zakat, yang semacam ini disebutkan sebanyak 26 kali di satu ayat, ya, di satu ayat. Dan ada yang tidak dalam satu ayat, satu kali, tidak dalam satu ayat, tapi disebutkan setelahnya, tidak terlalu jauh, yaitu firman Allah di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Setelah itu apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, pertama dia tidak disebutkan langsung di ayat kedua, ya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, tidak disebutkan zakat. Setelah itu bahkan ada jedahnya, ada perantaranya. Ayat yang ketiganya adalah tentang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Lalu datang ayat keempatnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ini tidak terlalu jauh, ya. Maka kalau mau digabungkan dengan yang tadi, paling tidak ada 27 kali ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah zakat atau mengisyaratkan tentang keutamaan zakat setelah datangnya perintah salat atau hal yang menunjukkan keutamaan salat. Berarti berapa kali dalam satu ayat? 26 kali, ya. Silakan dicek, ya. Belum cek, ya. Nah. Dan satu yang berpisah, ya. Seandainya 5 pun, ya, maka sudah menunjukkan banyaknya, apalagi sampai jumlah yang seperti itu. Kemudian ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru," dan tidaklah mereka diperintahkan. Siapa itu mereka? Mereka adalah utul kitab, ya. Orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab sebelum Al-Qur'an dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Ya, mereka diperintahkan bukan untuk melakukan kesyirikan. Mereka semua diperintahkan, orang-orang yang mendapatkan kitab Taurat dan setelahnya kitab Injil, mereka semua diperintahkan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, yaitu tidak menyembah kecuali kepada Allah. Hunafa, lurus, tidak menyimpang dari agama tauhid, tidak melakukan kesyirikan. Lalu setelah itu Allah mengatakan wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, dan hendaknya mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, ya. Dan ini juga, ya, memberikan isyarat bahwa ibadah zakat juga adalah ibadah yang diperintahkan kepada mereka, kepada orang-orang sebelum syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga diperintahkan setelah perintah ibadah salat. Wadzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Ulama menyebutkan, ikhwas sekalian, kenapa zakat disebutkan setelah salat? Karena Allah mau dan Rasulullah SAW, ya, hikmahnya adalah kita ingin disadarkan dan diingatkan bahwa kita diperintahkan untuk menunaikan hak Allah dan kemudian menunaikan hak-hak manusia. Kita berbuat baik kepada Allah
Dan itulah kebutuhan kita pada hakikatnya, bukan karena Allah yang butuh dengan ibadah kita. Kemudian kita berbuat baik kepada sesama manusia lewat ibadah, sedekah dan zakat kita. Sebagai isyarat bahwa tidak lengkap bagi seseorang yang kelihatannya begitu dekat kepada Allah lalu tidak berbuat ihsan kepada sesama manusia. Atau seorang yang mungkin suka berbagi kepada sesama manusia namun dia tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang benar, seorang mukmin yang benar harus mendahulukan hak Allah, dan hak Allah yang paling utama adalah ibadah salat. Setelah itu dia berbagi kepada sesama manusia dengan hak-hak harta lewat sedekah dan ibadah zakat, ya. Dan seharusnya orang yang salatnya bagus juga adalah orang yang mudah untuk mengeluarkan zakat dan sedekahnya. Ya, sebagaimana orang yang rajin sedekah dan zakat seharusnya memperhatikan salatnya sebelumnya, ya, karena apa saja ibadah yang kita lakukan bagaimanapun baiknya namun salat kita bermasalah, maka tidak akan mendapatkan perhatian dan perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, yang terakhir, ayat yang terakhir yang disebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 103. Allah mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ya. Kata Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudh, ambillah, min amwalihim, dari harta-harta mereka, yaitu mereka-mereka yang wajib mengeluarkan zakat, shadaqatan, sedekah. Dan makna sedekah di sini adalah zakat, ya. Jadi sedekah ini satu takbir, satu kalimat yang maknanya paling luas. Dia bermakna untuk sesuatu yang paling wajib, yaitu zakat, ya. Sedekah yang paling wajib tentu saja zakat. Dan sedekah juga bermakna untuk selain zakat, ya, seperti nafkah-nafkah yang kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Dan sedekah kadang untuk suatu hal yang paling ringan kelihatannya, seperti sekadar ucapan baik kita kepada seseorang, sekadar senyuman kita kepada seseorang. Semua itu, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah sedekah, ya. Karena itu kita perlu faham konteksnya agar kita tidak salah, ya, ketika kita menempatkan masalah sedekah ini. Sedekah di sini maknanya adalah zakat, ya. Dan bagaimana mengetahuinya? Tentu saja kita perlu melihat siaknya, ya. Kita perlu melihat bagaimana konteksnya dan kita kumpulkan ayat-ayatnya, dalil-dalilnya, dan kita perlu rujuk kepada penjelasan ulama kita, ya, tentang masalah itu. Maka ini selalu perlu diperhatikan, ya. Zakat, sedekah, ya, zakat, sedekah. Adapun infak itu artinya mengeluarkan, ya. Infak adalah mengeluarkan, tidak untuk makna khusus apakah dia wajib atau sunnah, ya. Apakah dia wajib atau sunnah. Karena itu kita katakan sebenarnya yang cukup sebenarnya adalah zakat dan sedekah, ya. Zakat dan sedekah. Tapi biasa dibagi tiga. Pembagian yang kadang juga agak membingungkan. Zakat, infak, sedekah. Ya, biasa ini antum mau apa ini? Zakat kah ini? Atau infak atau sedekah? Ya. Coba antum rinci. Kalau zakat, ya jelas zakat fitrah kah atau zakat harta. Kalau sedekah, konotasinya pada hal-hal yang sunnah, ya. Seperti mau siapa saja yang kita mau bantu. Kalau infak, apa itu? Atau infak yang sunnah-sunnah, sedekah kita datang untuk sekedar senyum-senyum di hadapan, ya, panitia, ya. Sebenarnya cukup, ya, zakat dan sedekah, ya, untuk dua makna yang wajib, ya. Dan wajib dalam artian zakat harta atau zakat fitri, dan sedekah, ya, untuk hal-hal yang selain dari ibadah zakat tersebut. Di sini katakan khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah, dan ini perintah kepada siapa?
awal kali perintah dari Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil dari harta-harta mereka. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa tentu saja dimotivasi bagi siapa yang punya harta yang harus dizakatkan untuk segera menzakatkan. Namun juga di dalamnya ada ancaman dan peringatan bagi orang yang tidak mau mengeluarkan, maka akan diutus orang yang untuk langsung mengambilnya, ya. Jadi kalau tidak mau datang, maka didatangi untuk diambil. Khud, ambillah dari mereka zakat-zakat mereka. Khud min amwalihim shadaqatan. Dan apa tujuannya? Di sini disebutkan tujuannya dua. Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan untuk membersihkan diri mereka. Ya, seperti yang kita sudah sebutkan bahwa pembersihan ini pada dua hal: membersihkan harta-hartanya agar jangan ada harta yang bukan milik kita, kita manfaatkan dan kita gunakan. Dan yang kedua adalah membersihkan hati kita untuk tidak tergantung pada sesuatu yang seharusnya tidak menjadi Tuhan bagi kita. Ya, dengan zakat yang kita keluarkan, kita tunjukkan kepada Allah bahwasanya harta yang engkau berikan, saya pergunakan sebagaimana yang engkau inginkan, ya Allah. Jemaah sekalian, ayat ini ada syubhatnya bagi sebagian orang, di mana sebagian memahami kata-kata khud min amwalihim sadaqah ini perintah hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW saja. Maka setelah perginya beliau, hal ini tidak diperintahkan lagi. Makanya setelah Nabi kita SAW wafat, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sebagian orang Arab murtad. Sebagian yang dulunya masuk Islam murtad. Secara umum murtad, memang keluar dari Islam. Ya, tampaknya wibawa Rasulullah sangat kuat pada waktu itu, sehingga ketika diajak maka mereka masuk Islam. Namun karena sosok Nabi SAW, setelah beliau wafat, maka sebagian murtad lagi. Dan sebagian itu murtad atau tidak menyatakan dia keluar dari Islam, cuma dia mengatakan saya tetap Islam, cuma saya sholat tidak zakat. Syubhatnya adalah ini, ya, di antaranya ya, syubhatnya bahwa Allah menyuruh nabinya untuk mengambil harta zakat kami. Maka setelah beliau pergi, maka tidak ada lagi kewajiban untuk menunaikan zakat. Dan ini yang memicu, ya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk tampil menumpas, ya, hal tersebut, ya, atau orang-orang yang murtad pada saat itu. Mereka ya, ketika sudah mulai fenomena yang seperti itu, bahkan makin meluas, makin banyak orang yang menyatakan keluar dari Islam atau mengatakan kami siap dalam Islam tapi cuma siap menunaikan sholat, tidak lagi menunaikan zakat. Di situ Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung tampil dan memerangi mereka. Ya, sempat ditahan-tahan oleh Umar bahkan, tapi beliau bertekad untuk memerangi mereka sampai mereka mau kembali ke dalam Islam, atau sampai mereka mau menunaikan kembali zakat sebagaimana yang telah mereka lakukan di masa Nabi SAW. Ya, kan ada hadisnya. Ya, tapi yang kita mau katakan di sini adalah syubhat ini tidak benar. Kan itu yang benar dalam ayat ini, khud, ambillah wahai Muhammad, dan ambillah wahai para pemimpin-pemimpin setelah Nabi Muhammad. Ya, jadi perintah kepada Nabi Muhammad SAW dan perintah kepada para umara setelah beliau. Setelah beliau tidak ada, maka ada khalifah pengganti beliau, Abu Bakar. Setelah Abu Bakar tidak ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan seterusnya. Dan perintah ini juga kadang dilaksanakan secara pendelegasian. Ya, Rasulullah sendiri SAW tidak langsung mengambil dari semuanya, tapi beliau kadang utus Mu'adz bin Jabal untuk menyuruh mengambil dan seterusnya. Ya, kan itu sangat keliru ketika syubhat ini atau ayat ini jadikan syubhat bagi sebagian yang menolak pembayaran zakat pada waktu itu. Dan firman Allah, wasalli alaihim
ya, dan doakan mereka. Ya, sholli alaihim artinya doakan mereka, inna sholataka sakanul lahum. Ini juga di antara syubhatnya sebenarnya. Karena mereka mengatakan doakan mereka, dan doa yang makbul bagi mereka, doa yang makbul adalah doanya Nabi Muhammad, dan itu yang bisa menenangkan kita dan akan memberikan keberkahan pada kita, dan ini tidak ada pada selain Nabi Muhammad. Jawabannya sama dengan tadi, bahwa ini perintah, sebenarnya perintah doakan mereka kepada Nabi Muhammad dan kepada semua yang menunaikan tugas semacam ini. Kan itu di antara sunnah adalah mendoakan orang yang menunaikan dan mengantarkan zakatnya. Ya, Nabi kita pernah mengatakan kepada keluarga Abu Aufa, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Kan Allah mengatakan wa sholli alaihim. Yang beliau mengatakan Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Dan sebagian ulama juga menyebutkan doa ajarakallahu fima a'tait wa barakallahu laka fima abqait. Ya, semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang telah kamu berikan, dan semoga Allah memberkahi harta-hartamu yang masih ada. Ya, itu diantara doa yang bisa kita sebutkan, dan doa-doa yang lainnya secara umum insyaallah tidak mengapa ketika ada orang yang membayar zakat. Kita ambil satu hadis, ya. Hadis yang pertama, ya, adapun hadis yang pertama ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, yang tidak apa-apa kita baca saja. Hadis yang pertama atau hadis yang ke-1206, Wan Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas fondasi yang 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadatain, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait, melaksanakan ibadah haji, wa shaumi Ramadan, dan mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Muttafaqun alaih. Hadis ini termasuk hadis yang sangat terkenal, dan hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'innya di urutan ke-3, setelah menyebutkan sebelumnya hadis Jibril, yang mana di dalam hadis Jibril diterangkan tentang Islam secara umum, iman dan ihsan. Panjang sekali hadis Jibril. Lalu ada hadis yang ringkas disebutkan setelahnya. Kenapa Imam Nawawi perlu menyebutkan tentang hadis ini Umar, padahal hadis Umar kelihatannya sudah mencakup? Jawabannya, karena hadis ini ada satu yang tidak tercantum dalam hadis Jibril, di mana hadis Jibril ketika Rasul ditanya tentang Islam, beliau cuma langsung mengatakan antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdu wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, tidak disebutkan bahwa dialah pondasi, dia adalah rukun. Adapun di hadis ini dikatakan bunyal Islam. Ya, berarti Islam itu, ya, kalau Islam kan luas, Islam luas. Tapi pondasinya, rukunnya ini dia, ya. Rukunnya adalah ini. Maka ulama kita sepakat bahwa rukun Islam ada 5. Dalilnya ini, ya, bunyal Islam. Kalau antum perhatikan, ya, adapun zakat rukun keberapa? Ketiga atau keempat? Ketiga, ya. Biasa dulu dipelajari di SD, rukun Islam 1 syahadat, 2 salat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji, ya. Padahal yang betul salat, zakat, ya, setelah syahadat, semua syahadat, salat, zakat. Bahkan puasa itu sebenarnya rukun yang kelima. Rukun kelima atau rukun keempat? Ya, baik. Jamaah sekalian, hadis ini kembali menegaskan bahwa menunaikan zakat adalah rukun yang sangat penting, dia datang setelah sholat. Lalu kalau kita perhatikan riwayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, kalau dalam Arba'in beliau sebutkan riwayat seperti ini atau riwayat bagaimana? Begini juga, haji duluan sebelum puasa. Ya. Apa yang beliau sebutkan ini adalah riwayat Imam Bukhari. Ya, hadis ini riwayatnya siapa? Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Berarti Bukhari dan Muslim.
Kalau kita perhatikan lafaz Bukhari dan lafaz Muslim, kita akan dapati Bukhari yang menyebutkan lafaz seperti ini, yaitu haji dulu baru puasa. Haji dulu baru puasa. Adapun lafaz Muslim, puasa dulu baru haji. Dan lafaz Tirmidzi juga seperti itu. Puasa dulu baru haji. Dan Imam Ahmad meriwayatkan beberapa riwayat, ada yang sama dengan Imam Bukhari dan ada yang sama dengan Imam Muslim. Tapi yang banyak yang kita fahami yang mana? Puasa dulu atau haji dulu? Puasa dulu ya. Karena kita sudah puasa belum haji, ya. Ya, puasa dulu sebelum haji. Bagaimana jawabannya? Jawabannya bahwa pertama, waw dalam bahasa Arab menunjukkan urutan atau tidak? Menunjukkan urutan atau tidak? Tidak selalu menunjukkan urutan, ya. Tidak selalu menunjukkan urutan. Umpamanya saya bilang bahwa orang yang mahasiswa yang terbaik umpamanya fulan dan fulan dan fulan dan fulan dan fulan. Ya, umpamanya manusia yang mahasiswa yang terbaik adalah Soleh dan Ahmad dan Muhammad dan Ihsan umpamanya. 4, ya. Dari di sini ya. Ya, nama-nama umum, ya. Jangan ada yang merasa, ya. Nah. Itu dan ya. Dan siapa yang terbaik di antara mereka? Apakah berdasarkan penyebutan? Mungkin, tapi tidak harus. Beda kalau kami mengatakan sebaik-baik tulab adalah Ahmad, fa Muhammad, fa Ihsan, fa Soleh. Kata-kata fa menunjukkan urutan, tertib. Ya. Maka penyebutan haji sebelum puasa tidak menunjukkan bahwasanya begitu urutannya, bahwa rukun Islam haji sebelum puasa, karena bisa, ya. Maka seperti yang selalu kita sebutkan, kata-kata wakulu washrabu, makan dan minumlah, jangan difahami mungkin mesti makan dulu baru minum, ya. Jadi kalau ada orang minum dulu baru makan, antum salah, ya. Ayat mengatakan makan dulu baru minum, itu keliru, karena kata-kata waw tidak menunjukkan harus sesuai dengan urutan. Jawaban kedua, bahwa dalam periwayatan Imam Muslim, dan ini juga dalam periwayatan Imam Bukhari, sahabat yang meriwayatkan hadis ini siapa? Abdullah bin Umar. Beliau ditanya tentang hal ini. Ketika beliau riwayatkan dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim bagaimana urutannya? Shaumi Ramadan wa hajjil bait. Beliau ditanya oleh salah seorang perawi yang lain. Shaumi Ramadan atau hajjil bait? Beliau mengatakan Shaumi Ramadan wa hajjil bait. Ya. Puasa Ramadan dulu bahwa lalu haji. Dan ini setelah ditanya, beliau menegaskan, ya, maka ini lebih jelas bahwa kalau mau berdasarkan urutan, maka seperti ini. Dan ini umumnya yang diketahui dan yang difahami dan yang dipilih oleh para ulama kita. Namun Imam Bukhari sendiri, karena lafadznya bagaimana? Hajjil bait wa shaumi Ramadan. Kalau kita baca Sahih Bukhari, kitabus shalah, kitabul janaiz, kitabul az-zakah, setelah itu apa? Kitabul hajj, baru kitabus siyam atau kitabus shaum. Ya, kalau dalam Sahih Bukhari, kita belajar Sahih Bukhari, maka kita akan dapatkan kitab tentang haji sebelum kitab tentang puasa. Mungkin karena beliau memegang riwayat yang beliau riwayatkan bahwa penyebutan haji dulu sebelum puasa. Ala kulli hal ini tidak ada masalah, ya. Ini tidak ada masalah, tapi kebanyakan menggunakan puasa lalu haji. Jamaah sekalian, sebenarnya ada satu hadis yang kita mau bahas. Sudah masuk dulu? Ya, sudah ya. Baik. Ya, hadisnya cukup panjang. Khawatir kita buru-buru menjelaskannya. Kita cukupkan saja. Ya, dan insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Apatah lagi insyaallah besok ya kita akan ada tabligh akbar, ya. Maka insyaallah cukup dulu apa yang telah kita bahas malam hari ini.
Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya